Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada kali ini pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan serta ilmunya bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk diawali dengan absen dulu ya. Ibu akan absen dulu siapa yang tidak masuk dan siapa yang masuk pada hari ini. Muhammad Ridho Marzuki, ada tidak masuk? Baik. Nisa Ayu Fitriani masuk? Masuk Bu. Oh baik. Kemudian ini Laila Azahra masuk tidak? Masuk. Baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini pembelajaran diikuti oleh semua siswa ya. Dari 30 siswa tidak ada yang tidak masuk. Baik, pada pagi hari ini mata pelajaran yang akan Ibu ajarkan adalah SKI bab 1 tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana misi Nabi Muhammad SAW di kota Madinah dan di kota Mekah. Di sini siapa yang tahu kapan dilahirkannya seorang baginda Nabi Muhammad SAW? Yang tahu angkat tangan ya anak-anak. Baik, Ridho silahkan. Baik. Jadi Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau tepatnya 2 bulan setelah pasukan Gajah menyerang kota Mekah. Rasulullah itu tumbuh sebagai seorang yatim piatu. Kenapa? Karena ayahnya meninggal sebelum ia lahir dan ibunya meninggal setelah ia berusia 6 tahun. Lalu Rasul itu diasuh oleh kakeknya. Ada yang tahu siapa nama kakek beliau? Angkat tangan. Baik, Laila, silakan. Jadi kakek Nabi Muhammad atau Rasulullah itu adalah Abdul Muthalib. Namun sedihnya kakeknya juga meninggal. Rasul kemudian diasuh oleh pamannya. Ada yang tahu siapa itu nama pamannya? Baik, Nisa, itu adalah Abu Thalib. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul, penduduk Arab itu banyak atau masih melakukan tindakan-tindakan tercela atau bisa disebut dengan zaman jahiliyah. Contohnya seperti menyembah berhala, kemudian mereka masih mempercayai dinamisme atau animisme, mereka masih suka mabuk-mabukan, berzina, judi, seperti itu. Maka Rasulullah itu berdiam diri di Gua Hira dan mencari jalan keluar agar mereka kembali ke Allah, agar mereka kembali ke jalan Allah, yaitu zaman Islamnya, zaman terang benderang. Kemudian dalam proses Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul itu adalah melalui malaikat Jibril. Allah menurunkan wahyu pertama kepada Rasul yang menjadi tanda bahwa pengangkatannya menjadi seorang Rasulullah. Dari sinilah dakwah Nabi Muhammad akan dimulai. Lantas bagaimanakah misi dakwah Nabi Muhammad sesungguhnya? Ada yang tahu anak-anak bagaimana awal proses Nabi Muhammad itu memulai misi dakwahnya? Tidak ada yang tahu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan, yaitu yang pertama, Rasul itu mengajarkan tauhid yang pertama, yaitu melalui sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas. Kemudian mengutus seorang sahabat Nabi pula, yaitu Mu'ad bin Jabal ke Yaman, yang berkata bahwa sungguh kau akan menghadapi penduduk ahli kitab
Hendaknya yang pertama kali kau berikan adalah ajaran untuk mentauhidkan Allah. Jika mereka memahami hal tersebut, perintahkanlah kewajiban sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Dan jika mereka sudah sholat, apakah mereka sudah membayarkan zakat dari harta-harta orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang miskin? Jika mereka setuju, ambillah harta mereka dan berhati-hatilah dari harta berharga yang mereka miliki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki akhlak manusia. Misi kedua Rasulullah SAW adalah memperbaiki atau menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya aku ini diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bagaimana pentingnya sebuah akhlak? Rasulullah itu menyebutkan bahwa orang yang rugi adalah orang yang sholat, berpuasa, membayar zakat, namun akhlaknya bermasalah. Habislah pahala orang yang kerap berbuat dolim. Bahkan umat muslim harus berakhlak baik kepada non-muslim. Yang tercantum dalam surah Al-Quran ayat surah Al-Mumtahanah ayat 8, yang artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berperilaku adil terhadap orang-orang yang tidak mempengaruhimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi bagaimana Allah sangat mengajarkan atau memberi misi dakwah kepada Rasul tentang memperbaiki akhlak kaum atau orang-orang di Makkah. Kemudian yang ketiga adalah menjadi rahmatan lil alamin. Misi Rasul yang ketiga ialah menjadi rahmat bagi alam semesta. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi Rasulullah diutus tuh memiliki 3 atau salah satu misinya, yaitu menjadi kabar gembira atau peringatan untuk seluruh umat muslim, umat manusia yang ada di muka bumi, termasuk orang-orang yang berada di luar jalan Allah, yaitu non-muslim. Mungkin itu saja misi dakwah Nabi Muhammad. Dari ketiganya, apakah anak-anak ada yang kurang paham? Jika kurang paham, bisa angkat tangan dan ajukan pertanyaannya. Baik, mungkin itu saja karena waktunya sudah mepet. Ibu jadikan PR ya, 3 pertanyaan yang memang belum kalian pahami. Dikumpulkan besok di grup WA. Dan jangan sampai telat karena terakhir dikumpulkan hari Selasa jam 10 pagi. Mungkin itu saja dari pemaparan pemateri dari Ibu. Apabila ada pertanyaan, langsung saja menuju grup WA. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Untuk tugasnya, selain 3 pertanyaan tadi, PR-nya adalah menyusun klip atau sebuah makalah tentang salah satu tugas dari misi Nabi Muhammad SAW. Satu orang, kelas ini 30 siswa, maka dibentuk 6 kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Minggu depan silahkan mengumpulkan makalah dari salah satu misi Nabi Muhammad, kemudian dikumpulkan, lalu konfirmasi ke ketua kelas, ke Mas Rido ya. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Apabila ada kesalahan, Ibu tolong maafkan. Semoga kalian sehat selalu. Sampai berjumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.